Wa man tarakal haram wa kalal halal saffat fikru. Siapa orang yang makan halal, menjaga dari yang haram, ini enggak, makanan tidak ada sedikit pun yang haram, maka saffat fikru, maka akan bersih pikirannya. Pikiran tuh bersih, Masya Allah. Tidak ada pikiran yang aneh-aneh, tidak ada yang kotor-kotor, tidak ada yang jahat-jahat. Dari mana sumbernya? Dari makan yang halal. Ini sumber segala kebaikan. Pikiran kita minta maaf. Kita yang paling tahu tentang kita. Kadang pikiran kita melayang-layang, tidak keluar. Memikirkan ini, memikir jahat, memikir maksiat, memikir segalanya. Kita di bulan Ramadan pikiran maksiat kadang. Tunggulah selesai Ramadan, kulanjak ke juga ini. Alhamdulillah. Ada orang mau luar Ramadan mau maksiat. Kenapa datang pikiran ini? Kenapa datang ini? Yang ada di dalam benak kita ini, itu sumbernya dari makan yang haram. Maka hati-hati betul, jangan sampai kita makan haram. Sekecil apapun hindarkan, khusus anak-anak kita jaga, jangan sampai mereka makan haram. Makan man akalal halal atau jawarihu sya'am aba. Siapa yang makan halal, mau tak mau, suka tak suka, badannya akan taat dan mudah dibawa untuk ibadah. Alhamdulillah. Jadi renung untuk saya dan kita semua, kenapa kita kalau ibadah itu berat, baca Quran sungkan, sedekah Masya Allah luar biasa sulit, mau majelis ta'lim Allah berat, Masya Allah. Padahal ini tahu kita pahala yang besar luar biasa. Kenapa berat? Sumbernya ada dalam diri kita. Maka minta ampun kepada Allah, ampunkan dosa-dosa kami, bersihkan semua kesalahan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akal haram, hati-hati betul. Maka siapa orang makan halal atau jawarihu sya'am aba, akan taat, akan mudah diajak baik, tubuhnya akan ringan untuk melakukan amal soleh. Alhamdulillah, nikmat. Maka ini sumber kebaikan saat kita bisa menjaga saffat fikru, pikirannya bersih, Masya Allah. Jadi ilmu ini memang luas, dari ilmu ibadah, ilmu tentang keimanan, ilmu tentang kebersihan hati, bersihkan semua. Ini yang pertama. Jadi tanda orang baik, orang yang Allah berikan pemahaman tentang ilmu agama, sehingga ibadah semakin mantap, hatinya semakin bersih, keyakinannya semakin kuat. Yang kedua, orang kalau diinginkan Allah jadi hamba yang baik, maka dia akan zahidan fid dunia, akan zuhud terhadap dunia ini, tidak rakus terhadap dunia. Bekerja tetap semangat, tapi tidak rakus dia. Tidak rakus, yang bagian kita inilah yang kumakan, inilah yang kuambil. Tak pernah iri dengan yang lainnya. Tak rakus ya. Tetap Allah yang pertama, tetap Allah yang paling utama. Bekerja tetap, namun saat Allah panggil kita datang. Datang mau dipanggil Allah, karena tidak ada panggilan terhebat selain panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat, konglomerat, orang kaya, atasan yang manggil, atasan bisa berganti, tapi Allah selama-lamanya. Maka ini luar biasa. Sesibuk apapun kita bekerja, jangan lupakan Allah dalam aktivitas kita. Yang pertama, karena hidup ini hanya dua nunggu. Nunggu pertama, nunggu panggilan azan. Hidup kita ini nunggu azan. Maka mukmin itu bainal hasanatain, antara dua kebaikan. Kita ini hanya antara dua kebaikan. Pertama, hasanatun qad qadaha, kebaikan yang sudah kita lakukan. Salat subuh tadi selesai kita lakukan, sedang menunggu kebaikan berikutnya. Wa hasanatun yantadhiruha, dan kebaikan yang sedang kita nanti. Apa itu? Salat zuhur. Dari subuh nunggu salat zuhur. Dari subuh ke zuhur isi aktivitas. Ada yang bekerja, ada yang ke kantor, ada yang buka toko, ada yang antar anak, ada yang belajar, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang duduk di pemerintahan. Nunggu waktu salat, nunggu zuhur. Alhamdulillah, kalau Ramadan ini Masya Allah, zuhur ramai, kajian zuhur ada. Masya Allah, saya datang kajian zuhur jam 11 kurang lebih, lihat masjid itu ramai. Ramai masjid, Masya Allah, tumben ya ke masjid ramai. Pas buka lawang, tidur galuh. Kira tadi baca Quran. Alhamdulillah, nunggu waktu sholat deh. Iya, Ustaz, daripada duduk yang tidak jelas di masjid aja. Kan AC-nya dingin ini, Alhamdulillah. Masya Allah, karpetnya lembut pula. Mantap juga jaga nih. Tinggal satu, bawa bantal aja Pak besok sini. Masya Allah, luar biasa, tidak masalah. Jadi kita semua hanya nunggu waktu sholat. Nunggu waktu sholat. Yang kedua, nunggu giliran malaikat maut. Itu aja. Nunggu dipanggil malaikat maut. Maka malaikat dalam riwayat, malaikat maut itu datang ke rumah kita 3 kali sehari.
keluar masuk 3 kali sehari. Masya Allah, luar biasa. Kalau dengar serem juga, usah 3 kali sehari. Makan lah Ramadan ya 2 kali cuman, masuk 3 kali sehari. Masuk, dan alhamdulillah sampai hari ini kita belum terlihat malaikat maut itu. Kalau tanya, ada ibu-ibu yang terjenguk malaikat maut tadi? Alhamdulillah kalau belum. Kalau sudah caknya saya tadi liwat, nah wassalam berarti balik ini. Apa arti tidak lama? Malaikat itu selalu memantau kita. Kapan nih nak diambil ini? Kapan nak dijemput nih? Tinggal dipanggil aja. Kat, lanjak ke malaikat. Maka malaikat saat melihat kita ibadah senang luar biasa. Senang, malaikat itu senang dengan kita. Maka tidak heran kalau nanti orang ahli ibadah itu dicabut dengan pelan-pelan. Masya Allah, aku demen dengan dia, aku senang dengan. Cabut pelan-pelan, dibentangkan sayap malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Dibentangkan sayap malaikat. Inilah tempat kembali surganya Allah Subhanahu. Melihat keindahan surga, maka dia pun lupa tentang sakitnya sakarat. Sakarat itu sakit luar biasa, seperti satu lubang yang ditusuk 100 pedang di tempat yang sama. Masya Allah, ditusuk. Kita jangankan satu tusukan pedang. Masya Allah, kena silet, kena pisau dapur aja. Oh, Masya Allah, kena dikit, tapi yang terdengar sekampung. Oh, Masya Allah, sakit, ngeluh sana sini. Aku tadi netak bawang, ketemu kawan, netak bawang terus. Okay. Cerita sakit luar biasa. Bayangkan, hanya satu yang terkelupas. Bagaimana kalau 1 kuku tercabut? Bagaimana kalau 2 kuku? Bagaimana kalau 3? Bagaimana kalau 4? Kalau 5? Bagaimana 10? Kalau 20? Bagaimana sakitnya? Saat sakarat, semua urat kita terputus. Semua urat kita, sakitnya luar biasa. Masya Allah. Saat itu yang menegangkan itu, ternyata datang malaikat yang membuat kita lupa tentang sakitnya sakarat. Dibentangkan, ini nah yang sudah istiqamah ibadah, yang sudah berjuang demi Allah, yang sudah berikan andil terbaik untuk membantu agama Allah, maka Allah bentangkan sayap malaikat, terlihat surga, maka dicabut tanpa terasa kenikmatan, kebahagiaan, maka tidak heran mereka tersenyum bahagia. Alhamdulillah, tersenyum, Masya Allah melihat. Maka jangan heran juga ada orang sebelum meninggal, menjerit-jerit dia. Masya Allah, ada orang masuk di kamar, anaknya masukkan di kamar, orang tuanya sedang sakaratul maut, dimasukkan oleh anaknya dalam kamar. Saat masuk kamar, ditaruh, minta maaf, hewan najis satu, anjing, taruh di situ. Kalau anjing lah berhenti, berarti lah balik bapak gitu. Alhamdulillah, sakingnya takut dia melihat itu. Kalau anak soleh, anak baik, tak takut dia. Abahnya sudah mau sakarat, keliling anak-anaknya baca Quran. Alhamdulillah, bacakan Yasin. Apa manfaatnya? Kata Imam Ibnu Katsir, orang kalau mau meninggal dibacakan Yasin, maka yusahil khuruj ruh, akan Allah mudahkan ruh untuk keluar dari jasadnya. Maka dah usah khawatir, dah usah takut. Kalau orang mau meninggal, bacakan Yasin aja sekelilingnya. Nah, ayo, sama-sama kita baca Yasin. Masya Allah, bapak kita nak meninggal jaknya nih, baca Yasin. Pasti kena meninggal nih, bukan bapak lagi tidur atau laki lagi tidur, aku nak baca ke Yasin, laki aku bilang laju lagi. Jangan juga, orang mau meninggal ini sakarat, bacakan Yasin dikeliling. Masya Allah, keluar nikmat, bahagia. Boleh juga dibacakan untuk laki yang tak solat-solat, bacakan Yasin itu. Masya Allah. Tapi jangan kuat Yasin aja. Ngapa ibu baca Yasin? Biar bapak dapat hidayah. Alhamdulillah. Jangan ngomong Ustaz. Kalau tahu Ustaz baca Yasin biar cepat laju. Marah dengan Ustaz ini. Naam, jadi nikmat, jadi kebahagiaan, indah kita hidup kita istiqomah dalam taat ibadah sampai wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini puncak perjuangan kita. Jadi berjuang sampai akhir. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan dunia menyibukkan kita. Gara-gara mengejar dunia, lupa sang pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang kalau Allah kehendaki jadi hamba yang baik, maka dia akan semakin tahu tentang dirinya, akan semakin tahu tentang kekurangannya. Wabasaran bi'uyubihi, semakin tahu tentang aibnya. Jadi dapat ilmu untuk kita, ya Allah. Aku paling tahu tentang diriku, ya Allah. Aku paling tahu tentang keburukanku, ya Allah. Maka dia tidak akan mungkin sibuk ngurusi orang lain.
sudah sibuk dengan dirinya, dia tahu tentang kapasitasnya, dia tahu tentang jati dirinya, maka dia sibuk memperbaiki keadaannya. Semakin semangat, semakin ibadah, semakin taat, semakin tambah umur, semakin banyak kebaikannya. Alhamdulillah, ya nikmat dari Allah. Alhamdulillah, nikmat. Jadi yang penting istiqomah. Ini baru separuh perjalanan kita di Ramadan tahun ini. Masih separuh lagi. Biasa kalau sudah separuh ini badan mulai lesu biasa. Mulai lesu, badan mulai lemas, batuk, pilek, masya Allah, mentak pala, buntu, macam-macam udah. Kalau sudah separuh terakhir ini dompet kosong, usah itulah galak mentak pala itu. Masa ngejo ke pulau ini, ngejo ke mana, saat gelok nak diisi, baju baru nak dibeli, masya Allah, pikir semua ini. Masya Allah, namun jangan sampai melupakan kita dari ibadah. Jaga terus, sholat isya jamaah, tarawih jamaah, witir jamaah, subuh jamaah, majelis ta'lim, baca Quran. Kita jaga setiap hari sampai akhir. Insya Allah, Allah berikan kita anugerah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Istiqomah aja, isya jamaah, subuh jamaah. Insya Allah, man sholat isya fi jamaah, faka'anna maqama nisfal lail. Siapa orang yang sholat isya jamaah, seperti menghidupkan separuh malam dengan ibadah. Wa man sholat subuh fi jamaah, siapa yang sholat subuh jamaah, seperti menghidupkan semalam suntuk dengan ibadah. Alhamdulillah, capek apapun kita, jaga terus, istiqomah terus sampai akhir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini luar biasa, ada guru kita Ustaz Zaki Ridwan, Masya Allah, dan semua pengurus Masjid Al-Ma'arif, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah berikan kemudahan segala urusan kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, mudah-mudahan perjumpaan kita akan terus berlanjut sampai surga. Amin ya Rabbal. Dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini bukan jadi Ramadan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan tahun depan masih jumpa lagi, masih bisa menikmati ibadah lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, berkah dunia akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Jam 6:05. Alhamdulillah. Karena cawisan Ramadan ni tak boleh lama-lama. Terkhusus Ustaz ni, lah kering mulut ini. Pagi masih hari ini. Alhamdulillah. Yang penting ada hikmah, istiqomah aja terus. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Hadza minni wa lakum minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doakan juga orang tua kita yang istiqomah di masjid kita tercinta, untuk kampung kita tercinta. Mudah-mudahan berikan panjang umur, sehat afiah, berkah dunia akhirah. Amin ya Rabbal. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.